Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu. Ya. Kalau boleh tahu dengan siapa saya bicara? Dengan Helda. Helda, nama panjang Helda. Helda Syajaratul. Nah, sekarang sudah menempuh beberapa pendidikan dari SD, SMP, kemudian SMA atau mungkin sampai ke jenjang perkuliahan. Bisa disebutkan dari SD apa, kemudian SMP apa, SMA apa, atau kemudian universitas apa? Silakan. Dulu SD Negeri Cikupa 4, terus SMP MTS Pondok Pesantren Sunan Husna, SMA Bagusangan, dan STKIT Kusuma Negara. Dari beberapa jenjang pendidikan, apa pernah mengalami kesulitan? Biasa aja. Biasa saja. Enggak pernah merasa kesulitan saat menggenggam pendidikan? Ada sih kesulitan. Yang paling berkesan kesulitan apa tuh kira-kira? Waktu di pesantren SMA. Waktu di Pesantren SMA. pesantren SMA. Di Bagusangan. Contohnya? Dia salah satu apa ya, mengajarkan kita untuk belajar jujur gitu. Jadi ketika ulangan, ketika mengerjakan sesuatu, jadi kita tuh diajarkan untuk mengerjakan hasil sendiri. Jadi sama sekali tidak bisa melihat sesama teman gitu. Jadi benar-benar hasil sendiri gitu. Terus ulangan juga, ujian juga, jadi kita benar-benar sendiri, nggak bisa kayak nyontek bagaimana kayak sekolah-sekolah lain misalnya, kayak gampang gitu untuk melihat teman. Tapi kalau di Bagusan tuh benar-benar kayak belajar itu belajar sendiri banget gitu, dan nilainya murni benar-benar sih gitu. Menurut saya itu adalah suatu perjuangan sampai nangis-nangis gitu. Gitu Pak Ustadz. Sekarang Anda sudah mulai bekerja sama di yayasan yang saya pimpin. Jadi ada beberapa yang harus saya tanyakan. Di hari pertama Anda melaksanakan sistem belajar mengajar. Satu di antaranya yaitu satu hari ini selama kurang lebih dari jam 7 sampai jam 1 siang, apa ada sesuatu yang membuat Anda merasa terganggu atau membuat diri Anda merasa tidak nyaman ketika proses pembelajaran berjalan? Dalam mengajar. Ya namanya mengajar anak kecil kan, jadinya banyak cara, banyak sikap gitu anak-anak. Jadi ada yang gampang, ada yang agak sulit gitu, butuh apa ya, yang agak sulit lah. Jadi kita butuh dia pengennya gimana, metodenya seperti apa gitu kan. Nggak harus semua anak itu kan harus disamakan, tapi kita bisa menyesuaikan dengan metodenya. Jadi kan namanya mengajar anak-anak tidak harus dengan pelajaran, tapi bermain sambil belajar gitu. Salah satu alasan saya menerima Anda di yayasan yang saya pimpin ini karena dari hasil pengalaman yang Anda miliki di sekolah sebelumnya, kurang lebih memiliki pengalaman 5 tahun namanya ya? Benar? Ya. Nah, dari 5 tahun pengalaman mengajar anak kecil, saya kira sudah memiliki banyak sifat tanggung jawab, kemudian sudah bisa memahami bagaimana sikap anak-anak kecil, kemudian juga bisa menguasai, dalam arti menguasai, paham, kemudian bisa mengatasi segala macam persoalan anak. Di kita
lebih banyak mereka anak yang memang belum pernah mengemban di pendidikan SD. Dalam artian lain mungkin serata dengan PAUD, jadi kalau memang nanti suatu saat ketika proses pembelajaran berlangsung ada hal-hal yang membuat Anda mengganjal, atau mungkin ada beberapa hal yang membuat Anda bad mood dan lain sebagainya, bisa Anda curahkan segalanya ke mungkin ke teman guru lainnya, atau mungkin bisa ke ketua yayasan langsung tuh. Jadi selama 1 hari ini belum pernah merasakan merasakan sesuatu yang mengganjal di hati, Bu ya. Belum pernah. Alhamdulillah kalau gitu. Saya harap juga nanti ke depannya semoga Ibu tetap betah di yayasan ini, kemudian bisa mengembangkan ilmu yang dimiliki dan bisa memberikan contoh yang baik juga bagi anak-anak yang ada di sini. Saya punya satu permintaan lagi. Apa yang membuat Ibu ingin mengajar di yayasan ini? Kira-kira apa? Menurut saya, karena saya punya anak, jadinya sesuai apa yang saya ajarkan gitu sama anak-anak, insya Allah gitu akan bisa saya terapkan kepada anak saya sendiri. Itu salah satunya. Dan namanya saya, karena saya dulu pernah belajar waktu di kampus. Salah satu dosen saya mengatakan bahwa di Jepang itu guru yang paling tertinggi bayaran dan paling dihargai adalah guru TK. Kenapa? Karena menurut orang Jepang, guru TK itu adalah guru yang mengajarkan anak dari nol, yang tadinya nggak bisa baca, yang nggak bisa nulis. Jadi di sana itu sangat dihargakan gitu guru TK. Makanya saya senang gitu, maksudnya kita itu belajar dari nol gitu, yang tadinya nggak tahu apa-apa jadi bisa gitu karena kita gitu. Itu Pak Ustadz. Ibu punya anak di rumah? Iya, punya. Laki-laki perempuan? Laki-laki Pak Ustadz. Umur berapa tuh anaknya? Umur 1 tahun 5 bulan. Suami di rumah? Iya, ngajar Pak Ustadz. Oh, beliau juga ngajar. Ngajar di mana beliau? Ngajar di Pondok Pesantren Besar. Di Besar. Oh, Cimone ya, Bu ya? Iya, Pak Ustadz. Di Cimone. Tapi sehat kan ya, suami keluarga sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Ini Bu, kalau seandainya Ibu menghadapi satu anak yang mungkin tapi tanda kutip amit-amit lah gitu ya, seandainya nanti di tengah-tengah perjalanan mendapati anak yang memang sangat bandel, sulit dididiknya, sulit dikasih nasihat, kira-kira yang dilakukan sama Ibu gimana tuh? Karena mungkin Ibu lebih banyak pengalaman, karena punya pengalaman belajar mengajar selama 5 tahun kan. Kira-kira gimana tuh cara mengatasi? Kalau saya pribadi sih, saya ini kan banyak mengalami murid yang berbagai macam sifat ya. Jadi si anak misal dia sulit dalam membaca misal gitu kan, kita ngasih metodenya itu yang dia mau gitu membacanya, misalnya kita mendekatkan diri kepada si anak tersebut gitu, terus kasih metode apa, intinya kita berusaha gitu ngasih metode untuk si anak itu bisa suka gitu sama kita dan dia mau belajar. Tapi kalau menurut saya, kalau anak TK itu kalau dia lagi nggak mau banget jangan dipaksa, karena sebenarnya itu kan anak TK itu tidak boleh dipaksa mau belajar sebenarnya, karena namanya TK kan taman kanak-kanak ya, jadi bermain sambil belajar. Dia itu bermain, contohnya kita berwudu kan, dia praktek berwudu tapi sambil mempraktekkan niat wudu seperti apa, gerakannya seperti apa, kayak gitu. Jadi bermain sambil belajar gitu.
Berarti pendidikan pertama kali yang harus diterapkan ke anak TK atau anak PAUD, kenyamanan dulu Bu ya. Iya, kenyamanan. Kenyamanan sebelum pemberian materi. Karena dunia mereka kan masih dunia bermain ya. Iya, jadi bukan dunia buat belajar gitu. iya. Jadi nggak ada sistem memaksa buat seusia mereka. Iya, itu mungkin segitu aja Ibu. Terima kasih banyak udah mau datang ke rumah, kemudian ngobrol bareng sama kita, mencurahkan segala pengalaman, kemudian memberikan berbagai macam pengetahuan atau mungkin ilmu. Kita bisa sharing satu sama lain, bisa saling melengkapi demi kemajuan yayasan yang sedang kita emban ini ya. Terima kasih banyak. Iya Pak Ustadz. Ya, silakan. Permisi Pak Ya. Ustadz. Assalamualaikum.